Bismillah. Sayyid Ayatullah Ali Khumaini wafat syahid dengan sebab kediamannya dibombardir oleh gabungan Israel dan Amerika Serikat. Saat ini Republik Islam Iran, pimpinan Islam tertinggi Ayatullah Ali Khamenei yang telah memegang posisi pimpinan tertinggi lebih dari 3 dekade, telah wafat dengan sebab dibombardir kediamannya oleh Israel dan Amerika Serikat. Ia adalah figur sentral dalam sistem politik Iran, sistem yang menggabungkan otoritas agama dan negara. Di bawah Ali Khamenei, pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Presiden Masoud Pezeshkian yang terpilih pada Juli tahun 2024, sebagai bagian dari persaingan politik dalam Republik Iran. Sebagai presiden, Pezeshkian memimpin kabinet dan ikut menentukan arah kebijakan, termasuk dalam isu nuklir dan hubungan internasional yang menjadi pusat konflik dengan Amerika Serikat. Dalam kabinetnya sendiri, ada sejumlah tokoh penting yang memainkan peranan strategis dalam struktur pemerintahan, bergelar Sayyid atau Said yang dikenal berperan dalam politik Iran saat ini. Di tingkat kepemimpinan tertinggi, ada Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran sejak tahun 1989, yang dalam tradisi internalnya diyakini sebagai bagian dari garis keturunan Rasulullah. Lalu di level pemerintahan dan kabinet, beberapa nama kunci yang menyandang gelar Sayyid atau Said antara lain adalah Sayyid Abbas Araghzi, Menteri Luar Negeri sejak Agustus 2024, yang berada di garis depan diplomasi Iran, termasuk terkait isu nuklir. Sayyid Abbas Salehi, Menteri Kebudayaan dan Bimbingan Islam. Ada pula Sayyid Sattar Hashemi, Menteri Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dan ada lagi Sayyid Mohsen Haji Mirjai, Kepala Staf Kepresidenan. Di luar kabinet, ada pula tokoh penting lain seperti Sayyid Muhammad Ali Mufahedi Kermani, Ketua Majelis Pakar, lembaga yang memiliki peran besar dalam struktur kekuasaan Iran, serta Sayyid Ahmad Khatami, anggota senior Majelis Pakar, sekaligus salah satu imam sholat Jumat di Teheran. Mengapa jumlah keturunan Nabi yang duduk di pemerintahan begitu banyak? Jawabannya adalah karena di Iran, para Sayyid atau Sayyid sering menempuh pendidikan agama dan menjadi ulama. Dan dalam struktur pemerintahan teokrasi Republik Islam Iran, latar belakang ulama bukan sekedar nilai tambah, melainkan salah satu sumber legitimasi. Inilah yang menjadikan konsentrasi tokoh-tokoh bergelar Sayyid atau Sayyid berada di posisi-posisi kunci lebih tinggi dibandingkan banyak negara muslim lainnya. Lalu muncul pertanyaan penting, bagaimana validitas nasab mereka dijaga? Di Iran, terdapat lembaga yang dikenal sebagai Majma' al-Ansab, lembaga pencatatan nasab yang mendokumentasikan pohon silsilah keluarga Sayyid atau Syayid. Seseorang biasanya harus memiliki sajaroh atau pohon keluarga yang disahkan oleh ulama ahli nasab untuk secara resmi menggunakan gelar Sayyid dalam dokumen tertentu atau identitas keagamaan. Gelar Sayyid memberi bobot moral dan sosial, dan dalam struktur teokrasi, bobot ini secara nyata memperkuat posisi politik. Sekarang, mari kita bandingkan fakta ini dengan polemik nasab klan Ba'alawi yang terus memanas. Di Indonesia, Habib Ba'alawi mengandalkan lembaga Rabitoh Alawiyah untuk mencatat garis keturunan mereka secara internal. Namun, sistem ini bukan dari struktur negara, dan sering dipertanyakan dari sisi metodologi, transparansi, verifikasi, serta sejauh mana klaim-klaim nasab itu dapat diuji secara ilmiah. Perbandingan ini menjadi penting, karena ketika sebuah gelar atau klaim keturunan menjadi modal sosial dan politik, maka ia harus ditopang oleh proses verifikasi yang kuat dan terbuka. Habib Ba'alawi bagi sebagian pengkritiknya menjelma sebagai kelompok yang sangat menutup diri. Tidak ada verifikasi eksternal yang kokoh atas nasab mereka. Maka para Habib Ba'alawi jangan marah bila umat Islam pasca penelitian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani semakin tidak mempercayai keabsahan nasab kelompok muasal Hadramaut Yaman ini. Para Habib jangan marah-marah, jangan mengancam dan melaknat para peneliti nasabnya. Bau mulutmu, laknat mulutmu tak akan bisa membungkam ketidaksambungan kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana pendapat tuan-tuan? Tulis komentar. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Alhamdulillah.